Alhamdulillahilladzil fadli wal ihsan an'ama 'alaina bi shahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam wa anzala fihi li 'ibadihi al-'ataa'i wal in'am. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK 7 Mataram, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan-rekan guru, singkatnya hadirin, sholimin, sholimat, majelis taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang mengajak kita semua di hari yang keempat bulan Ramadan ini, mari senang kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita curahan nikmat dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan yang paling penting adalah dua nikmat yang tercurah pada kita pada pagi hari ini, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang selalu manusia terpedaya olehnya. Mana dia? Nikmat as-sihah wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah, Allah kasih kita majelis hari ini semua dalam keadaan sehat, dan yang kedua kita dipertemukan di Masjid Nurul Haq yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kedua kalinya salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada best of the best man Rasulullah Muhammad SAW yang telah yahmilun nas minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Masyaallah muslimin, sholimin, sholimat, jamaah majelis taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini izinkan yang menyampaikan satu dalil yang sangat-sangat terkenal setiap datangnya bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini yang ambil tema kultum pada pagi hari ini dengan judul 3 golongan manusia di bulan Ramadan. 3 tipe manusia di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, sholimin, sholimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan dalil nakli dari perintah amaliyah puasa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Izinkan yang sejenak untuk
menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat itu aman, orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak kena sama ayat ini. Orang yang tidak beriman tidak kena sama panggilan ini. Aman, orang yang beriman. Siapakah aman itu? Sudah jelas, tentunya yang mengimani nabuh iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sarrihi min Allah Ta'ala. Itulah yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada hari kiamat, dan tentunya percaya kepada Allah dan qadar Allah. Inilah yang dipanggil oleh Allah dalam ayat yang menjadi dalil nakli dari perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, panggilan yang sangat-sangat indah. Kita tidak dipanggil oleh Allah dengan ucapan hai bro, hai bram, hai coy, tapi Allah panggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hai friend tidak, ya, tidak dipanggil, tapi amanu yang dipanggil, orang yang beriman terhadap 6 rukun iman tersebut. Kemudian Allah lanjutkan ayat itu kutiba. Allah tidak memakai kalimat katabu, tapi Allah pakai kutiba. Telah aku wajibkan. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya past tense, present tense dan sebagainya. Ada namanya sedang, telah. Nah, di sini Allah menggunakan kata kutiba, telah aku wajibkan. Tidak Allah mengatakan sedang aku wajibkan atau akan aku wajibkan. Kalau sedang aku wajibkan berarti belum, akan diwajibkan. Artinya perintah itu belum diwajibkan kalau menggunakan kata ku. Tapi Allah menggunakan kalimat kutiba. Kutiba, telah, artinya telah itu sudah terlaksana, artinya sudah. Kalau sejenis SK itu sudah ditandatangan, sudah dilaksanakan. Kutiba, telah aku wajibkan. Apa yang diwajibkan oleh Allah? As-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Penggunaan kata siyam dan saum dalam Al-Quran ada 3 surat Allah menyinggung kalimat saumun sama siyam, sama maknanya. Saumun sama siyam, tapi dari segi arti dia beda. Dalam ayat ini kutiba alaikumus siyam, telah aku wajibkan atas kalian as-siyam, yaitu berpuasa. Di lain ayat Allah juga menyampaikan kata saumun. Dalam surat Maryam ayat 19 Allah berfirman, faqulu inni nazartu yauman sauman yauman ukallima yaumal insiyah. Allah menggunakan kata sauman, tidak menggunakan kata siyam, tapi maknanya sama. Nah, di mana letak perbedaan kata saum dan kata siyam? Kalau as-saum itu adalah bermakna puasa dalam artian imsakun anis surbi wal akli, berpuasa untuk menahan diri dari makan dan minum, wal jima dan jima. Itu pengertian kata kutiba alaikumus siyam, kata siyam. Jadi penekanan kata siyam di sana
bermakna menahan diri dari makan, minum, dan berjima, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Tetapi kalau dalam surat Maryam ayat 19 itu, Faqulu inni nazartu shauman. Shauman di sana berarti lebih menekankan diri untuk mempuasakan mulut, untuk tidak berkata-kata, tentunya yang tidak bermanfaat. Jadi kata shauman lebih mengarah kepada puasa mulut, puasa berkata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, ini makna kata shaum dan siam. Jadi kalau shauman kutiba alaikum siam, kalau siam itu lebih mengarah kepada makanan, minuman, sama jima. Tetapi kalau shauman itu lebih mengarah kepada kita disuruh mempuasakan mulut kita, lidah kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Yang lanjutnya, karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemarin sudah kita jelaskan pada waktu pengajian di rumahnya Pak Kepala Sekolah, siapakah min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Tafsiran dari kata min qablikum, sebelum kalian itu adalah lebih mengarah kepada umat dan nabi tertentu. Umat sama nabi tertentu. Jadi umat sama nabi tertentu yang dimaksudkan dalam min qablikum, sebagaimana aku telah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita itu adalah banyak. Pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam dia juga berpuasa. Berpuasa ketika belum menemukan Siti Hawa. Jadi lama bertemu dengan Siti Hawa, maka untuk memudahkan jalannya menemukan Siti Hawa, maka Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa. Namun tentu tata caranya mungkin berbeda sama puasa yang kita laksanakan. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang sampai menurut riwayat melebihi atas gunung itu, besar airnya, air bah itu. Nah, jadi orang-orang yang ada di perahu Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk berpuasa supaya selamat dari air bah itu. Nah, tentunya tata cara puasanya Nabi Nuh ya jelas berbeda dengan puasanya kita ini. Kemudian Nabi Daud untuk menjaga suara khasnya, untuk menjaga suara emasnya, karena menurut riwayat Nabi Daud alaihissalam itu besok di surga Bapak Ibu, kalau dia sudah membaca kitab Zabur, Masya Allah, berguguranlah semua daun-daun yang ada di surga berkat suara daripada Nabi Daud alaihissalam. Suara emasnya Nabi Daud ini melebihi Rut Sahanaya, ya, melebihi Afgan suaranya. Apalagi kalau ngaji baca kitab Zabur, Masya Allah, kalah-kalah Udani, Ismawati, serta 7 Mataram suaranya, Masya Allah. Yang kemudian yang berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini orang-orang yang diwajibkan berpuasa sebelum kita, Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu karena dia tahu dirinya bukan dari golongan kerajaan, karena dia diangkat oleh Raja Abdul Aziz namanya Mesir. Dia satu-satunya orang yang di luar keluarga kerajaan yang diangkat menjadi bendahara kerajaan. Nah, karena dia merasa diri bukan dari keluarga kerajaan dan dia diangkat karena kejujurannya, diangkat menjadi bendaharawan dari kerajaan Mesir, maka
maka untuk melanggengkan rasa syukurnya telah diangkat menjadi bendahara tadi, maka dia melaksanakan puasa. Puasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menahan rasa egonya kepada bapaknya yang namanya Azar, yang tidak mau memeluk agamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam sekian tahun didakwahi bapaknya yang tukang buat patung ini, tidak mau juga. Akhirnya dia minta tolong kepada Allah melalui puasa. Ini puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian puasanya Nabi Musa alaihissalam, karena banyak godaan dari Samiri namanya, yang membuat patung emas dari sapi. Kemudian godaan dari Fir'aun. Kemudian godaan dari yang lain, dari Bani Israil waktu itu. Nah, untuk menenangkan dirinya dari semua godaan-godaan tersebut, maka dia juga berpuasa. Kemudian yang berikutnya puasanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam riwayat umat Yahudi terdahulu, jadi puasanya Nabi Isa ini ada yang mengatakan puasa malam, beda sama kita. Kalau kita itu puasanya dari pagi sampai menjelang maghrib, ya, min tulu isyamsi ila ghurub isyamsi, dari terbitnya fajar, min tulu il fajri ila ghurub isyamsi, dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu puasanya kita. Tetapi kalau Nabi Isa alaihissalam itu tidak, dia malam puasanya tuh dari maghrib sampai subuh. Enak. Kalau di Liverpool main sama Manchester United, ya sampai subuh itu aja kita tonton, sudah berbuka kita, ya. Itu puasanya Nabi Isa malam. Kita tonton aja TV dari maghrib sampai dengan subuh itu, ya sudah berbuka kita, ya. Yang kedua, ada juga pendapat mengatakan puasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah puasa dari makan daging. Puasa makan daging. Jadi biarawati pada zaman dahulu itu dia berpuasa makan daging. Apakah untuk awet muda dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang beda dari semuanya itu adalah puasanya umatnya Nabi Muhammad. Puasanya umatnya Nabi Muhammad hanya dikasih 30 hari dalam 1 tahun. Coba bayangkan kalau puasanya Nabi Daud selang sehari, dalam 1 tahun itu full, tapi selang sehari. Belum lagi puasanya Nabi Musa per 6 bulan. Puasanya Nabi Ibrahim per 3 bulan, tapi tetap dalam setahun. Tapi kita yang paling enak umatnya Nabi Muhammad, yaitu hanya dikasih 30 hari hanya di bulan Ramadan saja. Hanya 30 hari hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Kemudian di akhir ayat itu Allah menaruh tujuan kita berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa aku suruh kalian berpuasa? Di ujung ayat itu Allah jelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara salah satu tujuan Allah mengasihi kita untuk berpuasa itu adalah untuk mendapatkan gelar muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu Bapak Ibu, apa itu orang yang bertakwa? Imtisalul ma'murat wajtinabil manhiyat. Yang disebut dengan takwa itu adalah imtisalul ma'murat, yaitu melaksanakan segala perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah silahkan laksanakan. Wajtinabil manhiyat, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan kenapa kita harus
bertakwa karena Allah menjanjikan kepada kita siapa yang bertakwa maka aku akan berikan dia surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, karena siapa yang bersegera menuju keampunan Allah itu aku sudah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, aku siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dari ayat ini saya ambil tema kultum siang hari ini 3 tipe golongan manusia di bulan Ramadan. Nah, dari tafsir tadi kita ambil tema dengan judul 3 golongan manusia di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, dalam surat Fatir ayat 17 Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Zalika biiznillah zalika huwal fadlul kabir." Ada 3 golongan manusia dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Pertama, zalimun li nafsihi. Golongan pertama adalah golongan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mana maksudnya menzalimi dirinya sendiri? Dalam ayat yang lain disebut golongan mahrumun. Apa itu golongan mahrumun? Golongan orang yang terhalang dengan kebaikan di bulan Ramadan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, Allah memilih kita saat ini untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita patut bersyukur karena bisa bersua, bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi ada orang yang dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak pergunakan kesempatan itu dengan baik. Makanya dia disebut dalam golongan tadi zalimun li nafsihi, atau dalam ayat yang lain disebut golongan mahrumun, golongan orang-orang yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan itu dia tidak berbuat sesuatu. Puasa ya puasa, tetapi kadang meninggalkan sholat, kadang telat sholatnya, atau kadang malas banyakan tidurnya. Ini golongan mahrumun, golongan orang-orang yang terhalang dengan kebaikan daripada bulan Ramadan. Padahal Ramadan ini mencakup 3 hal. Sahrun mubarakun, pertama menurunkan berkah. Wa syahrun maghfirah, bulan ampunan. Yang ketiga, syahrun itqun minan nar, yaitu bulan pembebasan dari api neraka. Tapi golongan mahrumun ini tidak mau mengambil 3 berkah yang ada dalam Ramadan tadi. Bulan berkah, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka, tidak diambil. Makanya dia disebut dengan golongan mahrumun, golongan orang yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan itu sendiri. Dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Nah, ini golongan pertama, golongan yang zalimi dirinya sendiri, dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dia tidak pergunakan, tapi malah dia abaikan kesempatan yang Allah kasih untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan ampunan, dan untuk mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka.
Yang kedua Bapak Ibu, wa hum muqtasid, golongan pertengahan. Golongan pertengahan. Dia puasa sama seperti kita puasa, tapi di satu sisi dengan banyaknya pekerjaan dia melalaikan sholatnya. Dengan asik main game, akhirnya orang sudah tamat, dia tidak lagi bersegera memanggil panggilan azan tadi. Nah, makanya dia disebut dengan muqtasid, yaitu orang yang berada dalam pertengahan. Atau dalam golongan yang berikutnya disebut dengan golongan malumun, golongan yang setengah jelek. Kalau tadi banyak jeleknya yang pertama, kalau ini setengah jelek karena ada baiknya, dia berpuasa. Tetapi dari puasa tadi itu hanya ju' wal atos, hanya dapat haus dan dahaga. Ketika kumpul dibahin orang, ketika kumpul dibarahin orang, padahal sedang berpuasa. Nah ini golongan malumin, golongan yang sangat jelek. Kenapa? Karena dia berpuasa, tetapi di sisi lain dia berbuat yang tidak lurus. Nah ini disebut dengan golongan malumin atau muqtasid. Nah yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang pertama melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan. Atau dalam ayat yang lain disebut golongan marhumun. Tadi mahrumun, kalau ini marhumun, golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kita termasuk dari golongan yang ketiga ini Bapak Ibu. Karena golongan sabiqun bil khairat atau golongan marhumun adalah golongan orang-orang yang diberkahi bulan Ramadan. Dia berpuasa, tapi di sisi lain dari puasanya tadi dia tingkatkan qiyamul lailnya, dia tingkatkan qiraatul Qur'annya, dia tingkatkan amaliyah sosialnya, dia tingkatkan sedekahnya, dia tingkatkan zakatnya, dia tingkatkan untuk mengikuti pengajian-pengajian. Nah ini sehingga dia disebut dengan golongan marhumun atau golongan sabiqun bil khairat, orang yang mula-mula betul-betul melakukan kebaikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi orang yang golongan orang yang ada dalam bulan Ramadan itu dia memang macam-macam dalam mensikapi bulan Ramadan itu. Ada yang bersifat marhumun, ada yang bersifat mahrumun, ada yang bersifat malumin. Apakah kita termasuk orang yang golongan orang yang diberkati, atau golongan yang setengah jelek, atau golongan orang yang sangat-sangat jelek? Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada tausiah atau kuntum pada siang hari ini, mari kita jadikan diri kita sebagai golongan yang marhumun, yaitu golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau golongan sabiqun bil khairat, agar kelak kita mendapatkan yang namanya surga ar-rayyan, yaitu surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang melalui jalur puasa. Jadi nanti surga untuk orang yang berpuasa itu sudah dikhususkan, namanya surga ar-rayyan, bukan toko batik yang ada di sebelah sini ar-rayyan namanya, bukan, tapi surga ar-rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau Bapak Ibu kita berpuasa tidak boleh lewat pintu ar-rayyan, karena yang masuk lewat pintu ar-rayyan hanya orang-orang berpuasa. Untuk itu saya tutup dengan pantun Bapak Ibu, ya. Ular kobra terkenal berbisa. Hari Senin, hari Selasa, ya. Hari Senin, hari Selasa. Ikhlaskan hati untuk berpuasa. Semoga
salah dan dosa terampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.